gitu berbau le. Lagi nggak ada tadi malam. 그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semua kalian selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu dilimpahkan. Pertama-tama aku mau ucapkan selamat tahun baru Cina bagi teman-teman yang merayakan. 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요 그대. Seperti judulnya, kali ini vlog aku akan menceritakan tentang ulang tahunnya Sia di hari raya Imlek. Ini gak kerasa ya udah setahun aja. Kalau yang ngikutin vlog aku dari awal-awal pasti tahu kalau tahun kemarin kami merayakan bukan tahun baru sih, ulang tahunnya Sia tuh di kebun. Dan kali ini juga akan kembali kami rayakan di kebun. Anak kebun-kebun banget lah pokoknya. Nah ini pertama-tama aku sedang buat lontong. Jadi hidangannya tuh nggak kayak tahun kemarin yang banyak banget hidangan. Tahun ini dirayakan lebih sederhana lagi. Dan hidangan utamanya tuh cuman satu, yaitu coto. Tahun kemarin kan ada bakso ya. Terus banyak lah ya tahun kemarin pas dia ulang tahun. Nah kali ini lebih sederhana, cuman ada coto. Terus kami akan membuat es cincau dan kue tart. Udah sih itu aja. Tapi kue tartnya kami beli di toko kakaknya temennya mominya. Aduh gimana ya cara menjelaskannya, semoga kalian ngerti ya apa maksud aku. Balik lagi ke video, ini aku mau buat bumbu coto. Ini aku gali-gali lengkuas di belakang rumah karena aku tadi nggak lihat cangkul-cangkul kecil di gudang, jadi aku pakai pisau. Nah terus ini aku kupas-kupas bawang. Terus kemarin adik aku udah ambil serai dari kebun, jadi ini bakalan kita iris-iris sebelum di blender. Kayaknya semuanya udah pada bisa bikin coto ya, jadi aku nggak perlu menulis resepnya di deskripsi ya. Rata-rata udah pada tahu dan banyak banget resep yang tersebar, mulai dari di grup masak, di YouTube sendiri, di TikTok, dan aplikasi lainnya. Nggak tahu kenapa ya, ulang tahun tuh sangat berarti banget untuk anak kecil. Hampir setiap anak kecil tuh pengen banget ulang tahunnya dirayakan baik di rumah secara sederhana ataupun dirayakan di sekolah. Kalau mampu dan bisa, nggak ada salahnya keinginan anak-anak merayakan ulang tahun tuh diturutin. Mungkin hanya sekedar beli kue tart dan meniup lilin itu udah lebih dari cukup untuk anak-anak. Tetapi itu akan terus membekas di pikiran mereka dan menciptakan kenangan yang indah yang akan mereka kenang sampai akhir hayatnya. Percaya deh sama aku. Dan juga dengan merayakan ulang tahun mereka, anak-anak itu akan merasa sangat dicintai. Nggak perlu mewah sih, seperti yang tadi aku bilang di awal, yang penting ada kue tart dan lilin untuk mereka tiup. Itu akan sangat berarti. Ini hanyalah tentang perayaan ulang tahun Avatar, sedangkan mungkin jiwa mereka jauh lebih tua daripada kita. Setiap kelahiran mempunyai misi untuk belajar dan memberikan pelajaran. Suatu saat kalian pasti mengerti apa yang aku maksud. Oke, balik lagi ke video, dan ini adalah bumbu coto yang aku masak hari itu. Nah terus ini siangnya sudah tiba dengan mominya dan apanya, dengan adik Ayaka juga. Dan ini keesokan harinya kita tuh sarapan pakai songkolo. Di tempat aku kami menyebutnya soko putung. Jadi nasi ketan terus dikasih kelapa,
terus dimakan dengan sambal dan ikan asin, itu rasanya enak banget. Nah terus ini malam berikutnya aku buat sambal untuk cotonya, sambal tumis, cuman pakai lombok keriting dan cabai rawit, habis itu direbus lalu di blender. Ini cabenya dimasak sampai airnya mendidih ya teman-teman, terus disaring. Nah ini sembari itu ibu sedang memasak lontong, ini biar cepet aja gitu ya, ini di presto. Lalu tadi setelah cabenya mendidih itu aku tiriskan. Nah terus ini aku blender dengan minyak, ini di blender sampai halus. Kebetulan lagi pengen banget yang cabai tumis yang halus, ini aku blender sampai halus, terus aku tumis lagi dengan minyak yang sedikit banyak sampai larut banget di minyaknya, lalu dimasukkan ke dalam wadah. Teman-teman punya resep cabai tumis nggak sih? Bagi dong teman-teman, karena kadang tuh aku merasa nggak puas kalau habis buat cabai kayak gini, cabai tumis kayak gini itu nggak sama dengan yang dijual-jual. Kadang juga katanya pakai tauco gitu kan, terus pernah aku coba pakai tauco tapi kok rasanya asem gitu sih, nggak sesuai dengan ekspektasi aku. Kalau teman-teman punya bisa dibagi kali ya. Terima kasih ya teman-teman, I love you. Nah terus habis itu aku rebus dagingnya. Ini niat awalnya pengen di presto, tapi aku lihat dagingnya tuh empuk banget, jadi aku mengurungkan niat aku buat prestonya. Abis ini dagingnya aku rebus bersama dengan lengkuas dan serai. Harusnya sih pakai daun jeruk juga dan daun salam, cuman karena ini udah malam aku udah nggak berani lagi ke belakang ngambil daun jeruk dan daun salam. Jadi ini aku biarkan saja kayak gitu, karena kan besoknya itu bakalan dibawa ke kebun dan direbus lagi di sana. Sambil nunggu dagingnya mendidih, ini aku jejerin yang lontong tadi yang habis keluar dari presto juga. Ini supaya cepet dingin. Nah selesai itu aku masak gula merah. Pokoknya aktivitas aku malam itu lumayan padat. Ini gula merahnya kan dipakai buat es cincau besok pagi. Nah ini pas hari hanya itu termos untuk wadah es aku udah turunin dari atas lemari, dan ini ditemani sama mota. Lalu habis itu aku masak cincau. Di sini aku pakai 3 bungkus cincau. Jadi ini aku ngikutin resep yang viral banget di aplikasi TikTok. Terus ini diaduk-aduk sampai mendidih, lalu nanti langsung dimasukin ke dalam es batu. Kalian pernah lihat nggak sih orang-orang men-share resep itu? Jadi pokoknya nanti nih kayak enak banget, dan memang enak banget soalnya pakai susu evaporasi juga. Jadi kuahnya tuh kok kuah sih, apa sih, airnya tuh creamy banget. Soalnya udah pakai susu kental manis, pakai susu evaporasi juga. Lalu kemudian aku dan adik aku duluan ke kebun. Kami naik motor berdua dan orang-orang akan naik mobil berikutnya. Jadi ini kebun durian milik ibu. Duriannya lumayan banyak, dan ini duriannya udah pada jatuh-jatuh yang kecil-kecil itu. Dan ada juga sih beberapa buah yang jatuh tapi itu masih muda. Apa sih jatuh muda gitu? Jadi durian di tempat ini itu suka jatuh. Jadi sebelum mencapai puncak musim duriannya itu yang muda-muda yang jelek tuh jatuh duluan. Jadi nanti yang tinggal tuh kayak agak sedikit sih, bukan agak sedikit. Gimana ya cara menjelaskannya? Dan itu segala cara udah dilakukan agar buahnya tetap bertahan, tapi pada akhirnya tetap seperti itu. Aku juga nggak tahu, karena dulu waktu aku kecil perasaan aku tuh nggak pernah deh kayak gini. Cuman pas aku kuliah kayaknya
duriannya tuh udah mulai kayak gitu, tapi bukan cuman punya kami saja sih, punya orang-orang juga seperti itu. Siapa tahu aja teman-teman punya solusi untuk ini, bisa di-share ya di kolom komentar. Terima kasih. Jadi balik lagi ke video. Ini aku dan adik aku tuh mulai nyiapin rumah-rumah yang bakalan ditempati nanti untuk pestanya. Nah terus ini aku naikin itunya tadi, panci yang aku bawa yang berisi daging. Ternyata ini nggak mau nyala karena pancinya tuh bocor. Ini aku udah lakukan segala cara dan ini apinya tetap nggak mau nyala. Ternyata pas aku perhatikan tuh pancinya beneran bocor. Jadi adik aku menelpon apanya saya untuk membawa panci baru. Dan pas datang tuh pancinya lumayan lebih besar daripada ini. Dan salah aku ngasih air ke dalam panci itu tuh banyak banget. Jadinya bumbu cotonya tuh encer gitu. Tapi alhamdulillah sih ada hikmahnya. Air cotonya tuh jadi banyak sehingga bisa dibagi-bagi untuk dibawa pulang. Hanesel ini aku takut sama balon. Nah terus ini pancinya setelah datang itu aku masukin bumbunya, lihat tuh berenang banget gak sih? Padahal bumbu semangkuk itu estimasinya tuh cuman 4 liter aja. Tapi sepertinya aku telah memasukkan 6 liter air ke dalam panci itu. Dan karena bumbunya sedikit membeku ya, ini aku aduk-aduk sampai bumbunya larut ke dalam air. Nah lalu habis itu aku angkatin dagingnya untuk dipotong dadu seperti biasa ya kalau coto. Dagingnya tuh harus dipotong dadu, nggak harus sih tapi udah umum lah. Di sini aku masih ngiris-ngirisin kondimennya kayak dedaunannya gitu. Dan sianya udah tiba di kebun dong. Gak lama keluarga aku yang lain juga tiba seperti Mama Aji dan Abi. Terus tante aku dan paman aku. Kalian masih ingat kan yang aku pergi masak bebek di peternakan paman waktu itu. Dan ini karena semuanya pada kelaparan jadi pada makan dulu. Ini apanya saya heboh karena dapetin durian, ternyata duriannya tuh isinya mentah dan gak bisa dimakan sama sekali. Maminya saya mau buka bungkusan tartnya. Lalu di sini aku bantuin saya pilih-pilihin apa sih yang mau dia pakai, ada karena di situ ada beberapa pilihan. Dan ternyata dia milih topi kerucut itu. Ya, nanti dipilih ya. Yang mau ulang tahun nih udah ready banget. Dari tadi dia udah minta untuk dipotong kuenya. Nggak tahu mungkin karena cantik banget ya, jadi dia tuh pengen banget memotong kuenya. Lalu apanya itu menyalahkan lilin untuk dia potong kue. Nah di sini dia udah seneng banget, udah pengen tiup lilin, terus pengen potong kue. Kalau biasanya dia cerewet, di sini aku nggak tahu, dia sepertinya sih agak sedikit malu. Potong kuenya, potong kuenya sekarang. Selamat ulang tahun Alsera Daisy Anulika, lautnya Onti. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan menjadi apapun yang kamu inginkan. Lakukan kehendak bebasmu dan jadilah selalu orang yang berguna bagi makhluk lain. I love you. Terima kasih sudah datang ke bumi dan memberikan banyak sekali pelajaran kepada Onti. Onti sayang kamu nak. Nah habis itu
Ini mereka lagi mau foto dengan adik Ayaka. Adik Ayaka juga udah ada. Dari tadi dia digendong sama paman aku. Dan sepertinya dia sedang kegerahan. Lalu setelah itu dia pengen tiup lilin lagi si Seanya. Sekarang aku sedikit mengerti ternyata momen bahagia tuh untuk anak kecil ketika ulang tahun bisa meniup lilin sih kayaknya. Di sini aku juga ikut nyicipin kue tartnya. Seperti biasa, aku selalu nggak tahan setiap lihat hal yang manis-manis. Aku suka manis. Rasanya enak, rasa apa ya? Bubble gum gitu deh, kayaknya permen karet sih. Nah kan Ayaka beneran kegerahan, nggak tahu kenapa ya. Belakangan itu tuh suasana di kampung tuh agak sedikit panas sih. Bukan belakangan ini aja, tapi udah tahun-tahun yang kemarin mulai panas. Makanya Ayaka tuh nggak bisa terlalu lama di sini, soalnya di sini panas banget dan dia gampang banget berkeringat. Jadi nggak lama kemudian mominya membawa dia pulang. Terus ibu mulai membungkusin makanan untuk dibawa pulang. Dan ini vlog aku udah mau habis. Terima kasih telah menontonnya sampai akhir. Seperti biasa, thank you, I love you, and bye. Satu, dua, tiga. Wih, terbalik.